balik lagi nih sama Ami di channel Loli Meindo. Dozo yoroshiku ne, pyong! Apakah kamu termasuk orang yang merasa kehidupan percintaannya terasa hambar? Atau malah belum pernah merasakan indahnya memadu kasih dengan lawan jenis? Hayo ngaku! Kalau kamu masuk ke dalam golongan mengenaskan, mungkin kamu perlu belajar dari cowok-cowok dari anime yang mau aku sebutin berikut ini. Dimana karakter utama cowok ini didekati cewek, bahkan gak cuma satu cewek doang loh, melainkan 3 atau 5 lebih. Intinya pasti kalian iri banget sama mereka. Anime kayak gini biasa disebut juga dengan sebutan anime harem. Jadi kalau kalian mau cari anime kayak gini, tulis aja di Google atau filter aplikasi kalian ke genre harem ya. Nah, berikut ini adalah 10 anime dengan karakter utama dikelilingi banyak wanita cantik versi Loli Meindo. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Hai, iklan dulu ya. Aku punya kabar baik buat kalian. World of Tanks sedang kolaborasi dengan anime Girls Unpanzer. World of Tanks merupakan MMO action game tentang pertempuran antara tank dengan tema unik, menantang, dan sangat berbeda dari game lainnya. Dan game ini hanya bisa dimainkan di laptop atau komputer kalian. Jika kalian mau main, pakai aja kode yang aku kasih ini ya. Cacang! Jika kalian menggunakan kode itu, kalian akan mendapat 3 stiker Miho Nishizumi, 6 Angelfish Emblem, 6 Panzer IV Inscription, 500 gold, 3 hari premium, 100.000 credits, TKS ZNKM Polandia Tank. Ayo nunggu apa lagi? Daftar dan download gamenya sekarang. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Arigato! Oreo suki na no wa omae dake kayo. Anime ini bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Joro. Ia memiliki 2 teman siswi yang dekat dengannya, yakni Aoi Hinata yang merupakan teman masa kecil Joro dan Sakura Akino, ketua OSIS di sekolahnya. Suatu hari, Aoi dan Sakura mengajak Joro untuk kencan 1 hari penuh. Di akhir kencan, mereka ingin berbicara serius dengan Joro. Tapi itu bukan pernyataan cinta, melainkan mereka meminta bantuan Joro untuk mendekatkan mereka kepada sahabatnya, yaitu Sun-chan. Kehidupan romansa yang Joro impikan ternyata tak seperti realitanya. Teman gadisnya tersebut ternyata memiliki perasaan terhadap sahabatnya. Namun ada seorang bernama Sumireko, seorang gadis berkacamata dan berambut kepang yang menyukai Joro apa adanya. Wah, gimana ya kisah cinta mereka ke depannya? Apa akan mulus? Sentoin Hakenshimasu. Anime ini bercerita tentang seorang maniak wanita bernama Rokugo. Walaupun dia seorang yang bisa dibilang ecchi, tapi dia itu merupakan orang kuat dan salah satu petinggi dari organisasi misterius bernama Kisaragi. Cerita anime ini dimulai ketika organisasi menemukan planet lain yang ada penghuninya. Untuk riset dan mengetahui tentang dunia lain, mereka mengirim paksa Rokugo untuk berangkat ke sana. Walaupun awalnya ragu, tapi dia sampai juga di planet itu. Dia nggak sendiri. Di sana dia ditemani oleh robot pintar bernama Alice. Di planet itu terdapat Raja Iblis dan banyak monster berbahaya. Disinilah perjuangan Rokugo dimulai, di mana dia harus mendamaikan planet itu dari Raja Iblis. Nyankoi bercerita tentang seorang pemuda SMA bernama Kosaka Junpei. Dia membenci kucing dan alergi dengan kucing. Semua itu terjadi karena gadis yang ditaksirnya merupakan pecinta kucing. Mungkin si Junpei ini trauma ya sama kucing. Masa sih sampai benci sama kucing itu? Padahal kan kucing itu lucu, setuju nggak? Suatu hari saat pulang sekolah, Kosaka menendang sebuah kaleng kosong dan merusak patung Nekoji Zo-sama atau dewa kucing. Saat itu juga ia dapat mendengar dan mengerti apa yang dibicarakan oleh kucing.
kucing. Ia juga mendapatkan sebuah kutukan di mana jika ia tidak mengabulkan 100 keinginan kucing, maka ia akan berubah menjadi kucing. Anime ini bercerita tentang kutukan yang diberikan kepada Junpei. Apa bisa ya Junpei mengabulkan permintaan 100 kucing itu? Nonton ya animenya. Sunohara Sono Kanrinin-san. Melihat penampilannya yang sangat feminin, membuat Aki Shina sangat sering mendapatkan perlakuan seperti perempuan. Padahal aslinya dia itu cowok loh. Untuk mengatasi hal itu, dirinya mulai pindah ke Tokyo untuk melanjutkan sekolahnya dan berencana memulai hidup baru, serta berniat untuk mengubah jadi dirinya. Ketika dirinya sampai di penginapan Sunohara-so, ia telah disambut oleh pengurus penginapan bernama Ayaka Sunohara. Kini Aki tinggal bersama dengan cewek-cewek di kosan barunya. Tentu saja kehidupannya akan dipenuhi dengan berbagai kisah komedi yang lucu dan menarik. Dari sinilah kehidupan Aki yang baru dimulai. Fall X Love. Fall X Love menceritakan kisah seorang pemuda bernama Takuma Akutsu yang memiliki wajah menakutkan. Karena tidak ada yang mau berteman dengannya, maka ia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan belajar. Suatu hari seluruh kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Natsuki Saotome yang ternyata dirinya ini adalah seorang Valkyrie. Takuma pun akhirnya ditugaskan untuk melindungi dunia dari kehancuran bersama para Valkyrie. Sumber kekuatan Valkyrie adalah cinta. Karena itulah sangat diharuskan bagi Takuma untuk lebih dekat dengan para Valkyrie. Anime ini mungkin banyak mengandung hal-hal berbau ecchi, jadi yang belum cukup umur jangan nonton dulu ya. Boku no kanojo ga majime sugiru shoubichi na ken. Shinosaki Haruka hanyalah siswa biasa di sebuah SMA biasa. Ia menyukai seorang gadis di kelasnya yang bernama Kousaka Akiho. Kousaka merupakan gadis yang menarik, cantik, pandai berolahraga, dan juga merupakan murid teladan. Setelah lama memendam rasa terhadap Kousaka, Shinosaki akhirnya membulatkan tekadnya untuk menyatakan perasaannya kepada Kousaka. Di luar dugaan, ternyata Kousaka menerima pernyataan cinta Shinosaki untuk menjadi pacarnya. Berniat menjalani kehidupan romansa layaknya orang-orang biasa, Shinosaki malah terkejut dengan sifat Kousaka. Ternyata walaupun terlihat sempurna, Kousaka belum pernah sama sekali berpacaran. Namun Kousaka bertekad untuk menyenangkan hati pasangannya. Disinilah perjuangan cinta antara Shinosaki dan Kousaka dimulai. Kanojo ga flag o oraretara. Anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Hatate Sota yang duduk di bangku SMA. Ia memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan takdir dan mood seseorang melalui bendera yang ada di atas kepala pada setiap manusia, yaitu bendera pertemanan, bendera asmara, atau bisa juga bendera kematian. Walaupun ia mampu melihat bendera tersebut, namun ia enggan berteman dengan orang lain karena trauma yang ada pada dirinya saat kecelakaan di sebuah kapal ketika dia kecil. Inilah kisah Sota dan juga 4 gadis cantik yang tertarik dengan cara hidupnya yang aneh di asrama sekolah. Menurutku animenya cukup bagus. MC-nya juga kayak malaikat kehidupan gitu. Wih. Ore ga suki nano wa imoto da kedo imoto janai. Ore ga suki nano wa imoto da kedo imoto janai bercerita tentang sepasang kakak beradik Tsuka Nagami dan Yu Nagami. Tsuka merupakan siswi kelas 3 SMP yang memiliki paras cantik dan merupakan teladan serta menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Lebih dari itu, Tsuka juga merupakan seorang penulis novel loh. Bahkan salah satu karyanya mendapatkan penghargaan. Novel tersebut bercerita tentang seorang adik yang mencintai kakaknya. Karena hal tersebut, Tsuka mendiskusikan hasil karyanya dengan kakaknya Yu karena beberapa alasan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadikan Yu sebagai penulis dari light novel tersebut, menggantikan Tsuka dengan nama pena Chikai Toano. Sekirei.
Takahashi Minato merupakan remaja yang pekerja keras dan pintar. Namun, ia gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, ia pun dipandang rendah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, kehidupannya kini berubah semenjak ia bertemu dengan gadis cantik bernama Musubi. Ternyata Musubi merupakan makhluk humanoid luar angkasa dengan kemampuan luar biasa. Tujuan Musubi pergi ke bumi yaitu mencari master untuk dijadikan sebagai Ashikabi. Akhirnya Musubi mencium Minato dan membuat ikatan antara mereka berdua, di mana mereka harus bertarung dalam pertempuran dengan Ashikabi lainnya untuk bertahan hidup. Gimana ya kelanjutannya? Nonton aja ya. Date Life. 30 tahun yang lalu terjadi sebuah ledakan besar yang membunuh hingga 150 juta orang. Tragedi ini dikenal dengan istilah Spacequake. Date Life bercerita tentang siswa SMA bernama Itsuka Shido. Ia tinggal bersama adiknya yang lucu, sementara orang tuanya kerja di luar kota. Suatu saat tiba-tiba saja muncul sebuah Spacequake di kota Shido tinggal. Ternyata penyebabnya adalah kemarahan para spirit. Spirit ini adalah garis-garis dengan kekuatan yang sangat besar yang kehadirannya ditolak oleh dunia. Hanya ada satu cara untuk menghentikan para spirit, yaitu dengan membuatnya jatuh cinta. Nah, tugas Shido di sini adalah untuk merayu dan membuat para spirit untuk jatuh cinta kepadanya. Menurut kalian, Shido bisa nggak ya naklukin hati mereka? Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Loli Meindo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.不良、観測装置を直さないとまずい。敵車両燃料に引火したみたいです。やりましたね、いすゞ